Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, hari ini kita pelajaran sejarah budaya Islam. Tadi malam ada yang sudah belajar materi hari ini? Sudah. Tapi nggak belajar ya tadi malam? Oke, kita hari ini akan membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Yang ketiga, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Yang pertama, kita membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam, sebelum lahirnya Islam, ini di bawah Nabi Muhammad dan dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Jadi sebelum lahirnya Islam, bangsa Arab ini sudah terkenal dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Letak geografis yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Mekah menjadi cepat menyebar ke berbagai wilayah. Di samping itu juga didorong oleh faktor cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan umat Islam, dan bahkan bangsa Arab dapat mendirikan kerajaan, di antaranya ada Sabah, Ma'in, Qutban, Himyar yang semuanya itu berada di wilayah Yaman. Kedua, akan membahas tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pembahasan pertama tadi ada yang kurang paham, bisa ditanyakan? Pada permulaannya, bangsa Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya yang benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain ini mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan bahkan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncullah berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan ada juga yang dari logam. Jadi, dulu pada zaman jahiliyah itu, kebanyakan itu menyembah berhala, dan berhala tersebut itu diciptakan sendiri. Ada yang terbuat dari batu, kayu, bahkan ada juga yang dari logam. Sebelum Islam, orang Arab itu percaya bahwa kalau kalian lapar, itu di perut kalian ada ular yang menggigit usus kalian. Sampai Kalau orang dulu sebelum adanya Islam itu percaya bahwa menggunakan cincin yang terbuat dari tembaga atau besi itu menambah kuat kekuatan. Yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, jadi kalau ingin turun hujan, mereka itu menganggap bahwa mengikatkan rumput pada ekor kambing itu bisa menurunkan hujan. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap, jadi berpindah-pindah tempat. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya beternak. Dari penjelasan Ibu tadi, sudah bisa dipahami? Insyaallah. Sebelum saya akhiri pelajarannya, kita speaking terlebih dahulu ya. Saya akan membagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok jika. Yang kedua, kelompok maka. Oke, sebelah sini kelompok jika, dan sebelah sini kelompok maka. Yang mana maka? Didengarkan. Kelompok jika, kalian membuat kata-kata yang berawalan jika. Yang kelompok maka membuat kata-kata yang berawalan maka. Saya beri waktu 1 menit untuk sudah. Saya akan suruh masuk satu kelompok jika dan satu kelompok maka. Mas Husen. Mas Husen. Sudah terkenal.
Bisa diam dulu ya. No. Duduk. Siapa? Husen. Sekarang kita membuka blog ini. Maka kamu harus ke Korea. Nyambung ya, nyambung. Maka kamu buka vlogku. Maka kamu harus ke Korea saja. Kamu ke Korea dulu. Silakan ke Korea. Sama lagi. Masuk. Tahu enggak? Saya juga. Jonas, Jonas. Jatuh. Plat kayak lihat karo Jonas sih. Tali deh. Ayo masuk silakan. Yang keras. Kita dosa bawa jika saya hidup. Akan hidup ya. Maka kita akan berjumpa lagi. Bismillah, ayo bismillah. Amin. Apa dah mengenai roh? Maka kita, apa nih jika aku hidup, apa orang dekat dengan Karena waktu sudah selesai. maka kita akan berjumpa. Besok kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di tengah ya? Di tengah ya, Mbak? Langsung ke sini. Tengah ya? Lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ini bagus. Lagu ya, Bu? Kelihatannya banyak yang sudah. Ibu udah bisa. Oke, sebelum materi kita mulai, alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, di sini ada yang tahu kita akan membahas materi akhlak terpuji sesama. Ya. Nah, tapi kita membahasnya tentang akhlak husnudon, tawadu, tasamu, dan tasawun. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu husnudon? Nggak pindah. Sifat berprasangka baik itu husnudon, yaitu meyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, meyakini bahwa semua larangan agama demi kebaikan manusia sendiri, mengembangkan sikap baik dalam kehidupan bertetangga dan masyarakat, memberi kepercayaan kepada sesama manusia tentang suatu urusan dengan kepercayaan bahwa dia dapat melaksanakan tugasnya. Yang terakhir yaitu menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada bukti nyata. Jadi kalian itu harus husnudon, ya, tidak boleh sudon. Harus husnudon kepada Allah juga kepada sesama manusia. Dampak positif dari husnudon, Pak Putih coba dibaca. Semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak yang lain, memperoleh kepercayaan dari orang yang juga dirinya telah memperbaiki, memperkuat hubungan kepercayaan antara dua. Berperilaku husnudon, tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber serta kebenarannya, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan apa itu tawadu. Tawadu yaitu perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau tidak apa itu congkak, besar kepala, dan lain sebagainya ya. Bentuk-bentuk perilaku tawadu yaitu menghormati kepada orang yang lebih tua atau lebih pandai dari dirinya, sayang kepada yang lebih muda atau yang lebih rendah kedudukannya, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan atau keberhasilan yang ia capai. Jadi kalian kalau tawadu ya tidak boleh. Kalau jangan sombong, harus rendah hati. Seperti saya ya. Selalu rendah hati. Kalau dipuji, aduh masih saya ganteng banget. Ya emang laki-laki kan ganteng ya. Selanjutnya membiasakan diri berperilaku tawadu, menimbulkan rasa simpati akan dihormati secara terus oleh pihak lain, mempercepat hubungan persaudaraan, mengangkat derajat dirinya sendiri
dalam memandang Allah maupun membiasakan diri berperilaku bertawadhu, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan yang berbeda. Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki kepada orang lain. Meraih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkan. Tidak boleh meremehkan orang lain ya. Oke, selanjutnya pembahasan tasawuf. Apa itu tasawuf, Mbak Aziza? Tasawuf itu sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam konteks Islam umum, tasawuf adalah sikap, akhlak, dan budi dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Bentuk-bentuk tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama, tidak mengganggu ketenangan bertetangga, tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon di atas kebunnya, nggak boleh dimana-manain. Ya. Nah, hak saya Bu, gimana? Yo, sing jauh sih. Menyukai sesuatu untuk tetangganya, sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Dampak positif tasawuf. Mbak Dia baca. 1. Tidak mengganggu ketenangan tetangga. 2. Tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon di atas kebunnya. Yang 3. Menyukai sesuatu untuk tetangganya sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Ya. Video ke pinggir. Selanjutnya adalah ta'awun. Siapa yang sudah tahu apa itu ta'awun? Mbak Dewi. Ta'awun. Apa itu ta'awun? Sifat suka menolong sama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Sementara sifat tasawuf adalah sifat toleran. Apa sih? Tasawuf. Sifat tasawuf adalah sifat toleran dan mau menerima perbedaan yang ada. Jadi kita kalau kita jadi manusia harus suka saling tolong menolong ya, tidak boleh membeda-bedakan. Ini temanku, ini bukan temanku, jadi nggak mau menolong. Iya. Bolongku, bolongku. Aku bolong dia. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Nggak bolong. Ya nggak boleh itu. Iya Bu. Bentuk-bentuk ta'awun, Boleh, iya sih. meningkatkan beban hidup, Boleh. menutupi air, Aduh. dan memberikan bantuan seseorang, mengunjungi pada saat sakit atau menerima suatu musibah. Dampak positif ta'awun. Mbak Indah juga. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Memperingan tugas berat karena dilakukan secara bersama. Terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat, dan menimbulkan rasa simpati kelompok lain karena melihat kekompakan dalam menghadapi suatu urusan bersama. Ya, terima kasih. Dari sini sudah paham? Ampun. Sebelum saya akhiri, kita SPG dulu ya. Iya, Bu. Yaitu, tak kasih contoh nanti kalian meniru ya. Iya, Bu. Tepuk 1 itu gini bunyinya. Gimana ya Bu? Tepuk 1. Bisa? Bisa. Tepuk 2. Ha. Depannya ini pegang. Ha. Sama kata yang tarik. Nah, yang tepuk 3 itu he, yang sebelahnya. He. Ayo coba bersama-sama. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam. Shalom. Salam. Di sini kita sama-sama belajar tentang toleransi, bukan apa. Pengertian, siapa pengertian toleransi? Toleransi berasal dari kata lain toleran, yang berarti bertahan atau memikul. Toleran diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Padahal kata toleransi dalam bahasa adalah tasamuh yang berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Jangan repoti. Toleransi berarti sikap menenggak, membiarkan. Ini kata membiarkan bukan berarti tidak peduli antar sesama makhluk. Ini membiarkan tentang keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
Toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut. Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian hingga timbul rasa kasih sayang antara umat Islam dengan umat beragama lain. Kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Tapi yang kita sayangkan di Indonesia, menurut survei dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, pada tanggal 8 Maret 2021, toleransi antar beragama yang tinggi yang saya fokuskan sebagai seorang muslim ialah level toleran seorang muslim ini pada level yang sangat rendah ketimbang agama yang lain. Dari seseorang, Islam sangat rendah. Level yang tertinggi pertama itu agama Hindu. Yang kedua itu masuk dari 3 agama, Kristen, Katolik, Buddha. Dan yang tengah-tengah Protestan. Hal yang mengaruhi Islam kurangnya toleran itu ada 3 pengaruh. Pengaruh kegiatan keagamaan makin tinggi, tingkat keaktifan pada kegiatan keagamaan di kampus, sikap toleransi mahasiswa makin rendah. Hanya memiliki mayoritas tanpa memandang minoritas. Semakin intens mahasiswa membaca artikel keagamaan online, juga makin rendah sikap toleransi mahasiswa. Karena sumbernya belum tentu dicari dari beberapa pendapat, hanya mengandalkan satu pendapat. Yang ketiga, pengaruh dari rasa keterancaman. Makin tinggi rasa keterancaman baik sosial maupun ekonomi, makin rendah sikap toleransi mahasiswa. Itu 3 faktor yang membuat Islam kurang dalam toleransi. Untuk menumbuhkan toleransi di lingkungan kampus, ini ada 4. Menjadikan keragaman sosial bagian dari asesmen akreditasi kampus. Yang kedua, mengenalkan konsep keragaman dari berbagai latar belakang beragama atau keyakinan lewat mata kuliah acara kampus, experiential learning, problem based project, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memberi insentif pada organisasi keagamaan kampus untuk berinteraksi dengan organisasi non keagamaan lainnya, baik di dalam kampus atau di luar kampus. Dan yang keempat, memasukkan sikap toleransi sebagai salah satu pengukur penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa. Dari sini sudah dipahami? Sudah. Sebelum saat itu, saya minta pernyataan naik dari sampean-sampean kabeh. Teko bisa iki. Oke. Semisal, halo ya. Semisal, bapak sampean Islam, ibu sampean non Islam. Oke. Tapi ibu si Islam, baik nak sampean, terus sampean takon aku. Kak Islam iki mlebu swarga to. Ibu sampean. Menurut sampean iki. Apa iso mlebu swarga ora? Ora. Tidak. Tidak. Tapi sampean gak bisa berhak mengatakan tidak. Nah, tidak mengatakan tidak karena itu hak progresif Tuhan. Tapi yang saya pesankan untuk penutup, jadikan toleransi itu hal biasa, bukan lagi hal yang luar biasa. Karena toleransi dari itu terbiasa, bukan hanya luar biasa. Sampai sini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.